wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayat Waliduna. Saya akan menjelaskan tentang konflik Indonesia Belanda 1945 sampai 1949. Pertama itu ada latar belakang. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu di bulan Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1445. Namun Belanda tidak menerima kenyataan ini. Mereka masih menganggap Indonesia sebagai bagian dari Hindia Belanda. Belanda datang kembali bersama NISCA, yaitu Netherlands Indian Civil Administration, dengan membonceng pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI. Tugas sekutu sebenarnya adalah melucuti tentara Jepang, memulang mereka, membebaskan tawanan perang, dan menjaga keamanan. Tapi kehadiran Belanda justru memicu konflik baru dengan Indonesia. Sejak saat itu terjadi bentrokan-bentrokan antara rakyat Indonesia dan Belanda yang akhirnya berkembang menjadi konflik besar. Perjuangan fisik. Perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah melawan Belanda bisa dilihat dari beberapa peristiwa besar. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran ini dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Malibi dari Inggris. Peristiwa itu membuat Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata. Namun rakyat menolak. Terjadinya pertempuran hebat yang akhirnya diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tokoh penting dalam peristiwa ini adalah Bung Tomo dengan pidato-pidato yang membakar semangat rakyat. Pertempuran Medan Area pecah karena tentara Belanda merobek bendera merah putih yang berkibar di Hotel International Medan. Peristiwa ini memicu perlawanan besar rakyat Sumatera Utara. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi karena tentara Jepang menolak menyerahkan senjatanya. Rakyat bersama para pejuang keras, meskipun banyak yang gugur, termasuk Dr. Haryadi. Pertempuran Ambarawa terjadi setelah Belanda melanggar perjanjian dengan Sekutu. Tentara Indonesia berhasil memukul mundur Belanda. Peristiwa Bandung Lautan Api 23 Maret 1946. Rakyat Bandung rela membumi hanguskan kota mereka agar tidak dikuasai Belanda. Tindakan ini menunjukkan bahwa rakyat lebih muncul daripada kembali dijajah. Hasil pertempuran ini menunjukkan tekad kuat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik bangsa Indonesia juga berjuang lewat jalur diplomasi. Diplomasi ini penting karena situasi internasional saat itu juga ikut berperan. Perundingan Linggarjati 1946 diadakan di Linggarjati, Jawa Barat. Delegasi Indonesia dipimpin Sultan Syahrir. Belanda diwakili Sherman dan Inggris sebagai penengah. Hasilnya, Belanda mengakui wilayah Indonesia hanya di Jawa, Sumatera, dan Madura. Selain itu, dibentuk Republik Indonesia Serikat yang akan bergantung dalam Uni Indonesia Belanda. Sayangnya, perjanjian ini dianggap tidak menguntungkan Indonesia dan Belanda. Kemungkinan melanggar perjanjian ini dengan melakukan agresi militer pada 1 Juli 1947. Perundingan Renville 1947 dilaksanakan di atas kapal perang Amerika USS Renville. Delegasi Indonesia dipimpin Amir Syarifuddin. Hasil sangat merugikan Indonesia. Wilayah Republik semakin sempit, hanya tersisa Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. TNI juga harus mundur dari wilayah yang diduduki Belanda. Dampaknya rakyat semakin menderita. Amir Syarifuddin kehilangan kepercayaan dan diganti. Perundingan Royan 1949 setelah agresi militer Belanda kedua tahun 1948 yang bahkan berhasil menduduki Yogyakarta. Muncul tekanan dari dunia internasional seperti digelar perundingan Royan. Indonesia diwakili Muhammad Royan, sedangkan Belanda diwakili Van Royen. Hasilnya, Belanda harus menghentikan agresi, mengembalikan Yogyakarta kepada Indonesia, serta membebaskan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno dan Hatta. Perundingan ini menunjukkan bahwa meskipun sering dirugikan, Indonesia terus berusaha mencari jalan diplomasi untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan.
pengakuan kedaulatan. Langkah terakhir adalah konversi meja bundar KMB yang diadakan di Den Haag, Belanda pada tahun 1949. Dalam KBM, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia meskipun masih ada masalah ditunda seperti Irian Barat, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, sedangkan Belanda dipimpin oleh Van Herven. Keputusan KMB menjadi titik akhir konflik panjang antara Indonesia dan Belanda. Ini penutupannya. Jadi, konflik Indonesia-Belanda tahun 1945 sampai 1949 ada bukti nyata bahwa kemerdekaan tidak diberikan begitu saja, melainkan harus dipertahankan dan pertahankan darah, air mata, memperjuangkan fisik dan diplomasi yang melelahkan. Berkat semangat persatuan dan tekad rakyat Indonesia, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan kita pada tahun 1947. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.